Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cantika Kristiana. Di sini saya akan membahas tentang Spanning Tree Protocol atau STP. Nah, di sini tuh ada dua switch dan juga dua PC. Untuk PC A itu IP-nya 172.168.1.1. Kalau PC B itu IP-nya 172.168.1.2. Nah, ini kan switch 1 dan juga switch 2 itu terhubung melalui flash Ethernet 0/1. Nah, misalnya nih kabel ini tuh putus, lalu akan ada interface lain yaitu FA 0/2. Nah, terus kalau misalnya kabel ini udah tersambung FA 0/2, terus kabel ini tuh tiba-tiba nyala lagi. Nah, kalau misalnya kabel ini nyala dan juga yang kabel yang 0/2 itu nyala, itu kan kalau misalnya dikirim paket berarti dia itu muter-muter. Nah, kalau paketnya muter-muter itu maka akan terjadi loading. Nah, loading sendiri itu akan berhenti ketika salah satu switch hang. Nah, untuk menghindari tersebut, kita itu bisa memblokir salah satu interface-nya. Misalnya kalau yang di sini tuh diblokir, nah nanti paketnya itu nggak muter-muter, maka nggak akan terjadi looping. Nah, agar lebih paham, kita langsung ke praktiknya saja. Nah, di sini kalian bisa tambahkan 3 switch, lalu kalian bisa hubungkan menggunakan kabel ini dari switch 2 ke switch 1, switch 1 ke switch 3, switch 3 ke switch 2. Nah, di sini untuk link listnya itu saya akan nonaktifkan. Kalian bisa ke options, preference, lalu pada show link list kita hapus checklistnya. Nah, di sini untuk linknya itu sudah nggak ada. Nah, jadi untuk topologi yang ini berarti untuk paketnya itu pasti muter-muter, maka akan terjadi looping. Nah, agar tidak terjadi looping, kan tadi kita harus memblokir salah satu interface atau salah satu portnya. Nah, untuk menentukan port mana yang mau diblokir itu pun ada teorinya. Nah, kita ke materi selanjutnya yaitu tentang teori menentukan blocking port. Nah, misalkan saja untuk switch yang ini saya akan namakan yaitu dengan AA. Ini dengan switch PP, ini dengan switch CC. Nah, untuk bilangan desimal itu kan ada 10 yaitu 0 sampai 9. Nah, kalau misalnya A itu angkanya 10, B itu 11, dan C itu 12. Nah, untuk mencari port mana yang akan diblokir, kita itu akan mencari dulu root bridge-nya, atau kita bisa katakan rajanya. Nah, cara menentukan root bridge itu dengan cara harus mencari bridge ID-nya dulu. Bridge ID itu bisa dicari dengan dua cara, yaitu priority dan MAC address. Untuk priority sendiri, semua switch itu secara default priority-nya itu sama, yaitu 32768. Nah, jadi untuk menentukan bridge ID, kita bisa terlihat dari MAC address yang terkecil. Jadi, misalkan switch yang ini itu yang AA, jadi untuk MAC address-nya misalnya itu 10.10. Terus yang ini itu switch BB, misalnya MAC address-nya itu 11.11. Terus misalnya yang ini CC 12.12. Nah, untuk melihat MAC address-nya kita bisa buka dulu switch 1, lalu ke CLI and conf, lalu ketikkan do int VLAN 1. Yang ini kita bisa copy, kita bisa tambahkan note, lalu kita cek juga di switch 2 dan 3. Nah, di sini saya sudah melihat MAC address dari setiap switch. Nah, untuk menentukan bagaimana cara melihat MAC address terkecil, kita itu bisa membacanya dari depan. Nah, ini kan 00, ini juga 00, ini juga 00. Nah, pada huruf ketiganya itu D.
Nah, berarti kita bisa lihat di heksadesimal. Nah, pada heksadesimal D itu 13 ya teman-teman. Nah, berarti ini itu besar, kita skip saja. Nah, pada yang ini juga 0, ini juga 0 ya huruf ketiganya. Nah, lalu untuk angka yang keempat itu 2 dan ini 1. Berarti MAC address terkecil itu yang ini ya teman-teman, switch 3. Nah, pada switch 3 kalian bisa menamainya itu root bridge. Nah, terus untuk kedua port dari root bridge itu kan pasti menyala. Nah, ini dinamakan dengan designated port. Nah, ini juga dinamakan dengan designated port. Nah, lalu dari masing-masing switch ini kan terhubung ke switch 3. Nah, kita cari jalur tercepat untuk menuju switch 3. Berarti kan dia melalui FA0/2. Ini juga FA0/2. Nah, ini itu kita namakan dengan nah, terus berarti kan tinggal 0/1 yang di switch 2 dan juga 0/1 dari switch 1. Nah, untuk menentukan port mana yang mau diblokir itu kita harus mencari MAC address terkecil. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini 0, lalu ini 0, lalu ini juga 0, ini 0. Nah, lalu yang ketiganya itu kan D. Berarti D itu kan besar. Nah, berarti yang ini 0. Berarti 0 ini kan kecil. Berarti ini itu dinamakan juga dengan Nah, berarti port yang akan diblokir itu yang ini, yang di switch 1, yang fast Ethernet 0/1. Berarti kita namakan dengan Nah, untuk melihat apakah ini benar port yang diblokir, kita coba nyalakan lagi optionsnya. Nah, benar. Jadi port yang ini tuh port yang diblokir dinamakan dengan alternate port. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas tentang COS. Nah, COS itu sebenarnya sama saja dengan root port, yaitu root tercepat yang bisa terhubung ke root bridge. Nah, root tercepat ini bisa kita lihat dari COS atau bandwidth. Nah, ini kita bisa tambahkan 10 MB sama dengan 100 MB. Nah, masing-masing jalur ini kosnya itu 100 MB. Nah, saya akan tambahkan Nah, untuk mengecek apakah benar ini itu kosnya 100 MB, kita bisa melakukan dengan perintah do show spanning tree. Nah, kita bisa coba di switch 2 misalnya. Kita bisa lihat yang ini kosnya itu kan 19. Tadi untuk kos yang 19 itu 100 MB. Nah, ini berarti benar ya kalau kos dari masing-masing jalur itu 100 MB. Selanjutnya kita akan manipulasi bandwidth-nya. Berarti kita itu akan memanipulasi yang bagian kosnya. Nah, ini kita akan konfigurasi di switch 2. Nah, kita bisa masuk ke interface FA0/1. Lalu ketikkan speed.
tanda tanya. Nah, di sini ada 10, 100 dan auto. Nah, di sini saya akan pilih yang 10 saja. Lalu kita bisa ketikkan lagi yang do show spanning tree. Nah, jadi benar ya, yang di flash Ethernet 0/1 itu sudah berubah menjadi 100. Tadi kan untuk costnya itu 19, sekarang costnya itu 100. Berarti untuk cost 100 dia pakai yang 10 MB. Nah, di sini saya juga akan menambahkan materi tentang bagaimana cara memanipulasi root bridge. Untuk root bridge-nya itu kan tadi di DC3. Nah, sekarang saya akan ubah untuk root bridge-nya. Nah, kita bisa masuk ke switch 1. Kalian bisa ketikkan lalu spanning tree VLAN 1 priority. Nah, jadi untuk prioritinya itu angkanya bebas selama ranknya itu 0 sampai 61440. Nah, kita coba ngetik asal saja, misalnya di sini 1027. Nah, di sini itu ada priority yang bisa kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan yang ini. Nah, jadi untuk priority itu kita pilih yang paling kecil. Kalau tadi kan untuk priority defaultnya itu 32768. Nah, berarti sekarang root bridge-nya sudah berganti di switch 1. Karena ini untuk port yang dikeluarkan itu sudah pindah ke switch 2. Nah, ini saya akan kembalikan saja. Namun kali ini saya akan menggunakan yang priority default saja. Terus kita coba lihat lagi. Nah, ini sudah kembali menjadi alternate port. Nah, terus saya juga akan bahas tentang prevalent spanning tree, atau kita bisa singkat dengan PVC-TP. Nah, jadi ini tuh adalah informasi penting dari spanning tree. Setiap VLAN-nya. Jadi setiap VLAN itu punya informasi penting dari spanning tree-nya. Nah, kita bisa buka switch 1. Lalu di sini saya akan buat VLAN 2 dan 3. Exit, lalu ketikkan do show spanning tree. Nah, di sini tuh ada informasi tentang VLAN-nya ya, teman-teman. Nah, di sini itu informasi tentang VLAN 1. Terus kita akan coba terangkan semua switch-nya. Berarti untuk semua switch itu terhubung melalui interface FA0/1 dan juga 0/2. Nah, untuk konfigurasi terangnya kita samakan saja, karena kan untuk portnya juga sama. Kita bisa buka switch satunya. Di sini semua sudah saya terangkan. Lalu di sini saya akan buat VLAN 2 dan 3. Nah, terus kita ketikkan do show spanning tree. Nah, maaf ya teman-teman, di sini saya ketikannya salah. Nah, di sini ada VLAN 1 dan juga VLAN 2. Nah, di sini juga ada informasi tentang VLAN 3. Nah,
kita ke materi selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara memanipulasi root bridge di setiap VLAN. Nah, kalian bisa tambahkan 2 biji pada switch 1, lalu 2 biji pada switch 3. Nah, lalu kalian bisa diberi kotak-kotak seperti ini, lalu kalian bisa tambahkan method. Di sini VLAN 1, VLAN 2, VLAN 1, dan VLAN 2. Saya akan tambahkan dulu VLAN 2 di switch 2. Ini udah ada VLAN 2-nya. Terus saya akan cek lagi di switch 1. Nah, ini juga udah ada VLAN 2-nya sama VLAN 3-nya. Nah, saya itu akan membuat kalau misalnya VLAN 1 mau saling berkomunikasi, berarti dia tuh lewatnya muter. Misalnya dari PC 3 mau ke PC 1, berarti dia muter lewat dari switch 2, lalu baru ke switch 1, lalu nanti ke PC. Kalau misalnya VLAN 2 itu berarti dia itu langsung lewat sini. Berarti kalau VLAN 1 itu muter, kalau VLAN 2 itu lurus. Nah, karena kan switch 1 itu diblokir, saya akan memanipulasi dulu agar bisa menjadi root bridge. Nah, kita bisa ketikkan spanning 3 VLAN 2 priority 1, 2, 3, 1 misalnya. Lalu saya akan menggunakan yang ini. Lalu kalian bisa cek nah, terus di sini tuh ada tulisan this bridge is the root. Berarti maksudnya di sini tuh adalah root bridge. Berarti untuk switch 1 ini kedua portnya itu designated port. Dan ini juga root bridge. Nah, ini kenapa designated port? Karena mereka udah menyala semua. Nah, berarti untuk menuju ke desain port tercepat dari masing-masing switch, switch 2, switch 3, itu kan berarti melalui yang FA0/1 dan FA0/2. Nah, ini kita namakan root port. Nah, terus berarti tinggal yang 0/2 dan juga 0/3. Nah, ini kita cek dulu MAC address-nya yang terkecil. Nah, antara 2 dan 1 berarti yang terkecil adalah yang 0001, yaitu switch 3 ya teman-teman. Lalu berarti kita namakan dengan designated port untuk 0/2. Nah, berarti tinggal yang ini yaitu namanya alternate port. Nah, nanti ini kita itu akan blokir, dinamakan dengan alternate port. Nah, kita bisa hubungkan semua PC. Lalu saya akan mengisikan IP-nya. Untuk PC 1 yaitu IP-nya 10.10.10.1. Lalu untuk subnet masknya 255.255.0.
Nah, jika sudah, saya akan coba kirimkan paket dari PC 2 ke PC 4. Nah, ini masuk ke simulation. Nah, dia PC 2 akan mengirimkan ke switch. Lalu switch 1 akan mengirimkan ke switch 3. Lalu dari switch 3 ke PC, lalu dari 4, lalu PC 4 mengirimkan paket ke switch 3. Lalu switch 3 ke switch 1. Lalu dikirim lagi ke PC 2. Di sini memasuki materi selanjutnya, kalian bisa tambahkan 2 switch yang ini, lalu kalian bisa tambahkan 2 PC, lalu kalian bisa sambungkan menggunakan kabel automatic. Nah, kira-kira seperti ini topologinya. Nah, kita akan terangkan dulu kedua switchnya. Berarti kan dia sama-sama pakai yang 0/1 dan /2. Nah, berarti untuk interface-nya kita pakai yang 1 dan 2 ya. Maaf teman-teman, sini saya pakai caps lock, tapi tidak apa-apa. INT rank FA 0/1 strip 2. Lalu switch port mode rank. Nah, ini untuk semua switch itu saya sudah terangkan. Nah, terus di sini tuh kan ada 2 interface. Ini interface yang pertama ada 0/1 dan yang FA 0/2 itu adalah interface cadangan. Lalu saya akan mencari root bridge-nya. Nah, cara mencarinya kalian bisa buka switch 0, lalu kalian bisa X terlebih dahulu, lalu ketikkan do show int VLAN 1. Nah, pada yang ini kalian bisa copy, lalu tambahkan node, lalu kalian bisa paste, lalu lakukan juga pada yang switch 1. Nah, cara menghitungnya kan di sini berarti ini 00 dan ini juga 00. Nah, lalu angka yang ketiga juga 0, ini juga 0. Lalu pada bilangan A kita bisa lihat pada heksadesimalnya. Nah, di sini pada heksadesimal huruf A yaitu 10. Nah, berarti A dengan 1 ini lebih besar ya teman-teman. Berarti root bridge-nya yaitu switch 1. Nah, karena ini kan switch 1 itu root bridge itu pasti kedua portnya itu menyala. Nah, ini kita namakan dengan designated port. Terus kita lihat di switch 0. Nah, di switch 0 itu untuk mencari port yang diblokir, kita tuh melihat dari port yang terkecil. Nah, port yang terkecil itu yang 0/1. Nah, ini kan berarti yang menang nih. Terus tinggal 0/2. Nah, jadi yang switch 0 di port 0/2 itu akan kita blokir dan dinamakan dengan alternate port. Nah, terus kita lanjut ke materi tentang cara memanipulasi spanningnya. Berarti untuk switch yang ini akan saya jadikan dengan root bridge. Kita bisa buka switch 0-nya, lalu kalian bisa ketikkan spanning 3 VLAN 1 tanda tanya. Nah, di sini kan ada 2 yaitu priority dan juga root. Nah, kalau priority itu kan tadi kita memakai angka yang sudah ditentukan. Kalau root itu enggak. Nah, terus ketik root tanda tanya. Nah, root sendiri itu ada 2 yaitu yang primary dan secondary. Nah, misalkan kita pakai yang primary. Nah, primary itu akan menjadikan switch ini sebagai root bridge. Kalau pakai secondary, maka root ini akan menjadi root yang non bridge. Berarti non root bridge maksudnya. Kita pilih yang primary saja karena kan mau dijadikan sebagai root bridge.
Nah, kita silang. Nah, ini kita bisa cepetin aja. Nah, ini kan sudah menjadi root bridge karena kedua port sudah menyala. Terus yang diblokir berarti yang 0/2. Nah, ini kan untuk 0/2 kan menjadi alternate root. Nah, di sini saya akan mengubah yang 0/1 menjadi alternate root. Bisa buka switch satunya. Lalu bisa masuk ke interface FA0/1. Lalu speed 10. Ini berarti speednya diganti menjadi 10. Terus kita ketik do show span. Nah, ini untuk costnya berubah menjadi 100. Kalau tadi kan misalnya speednya itu 10, berarti costnya itu 100. Nah, ini sudah berubah. Yang tadinya port 2-nya diblokir. Nah, sekarang yang diblokir adalah port 1. Selanjutnya kita itu akan membahas tentang spanning 3 port status atau STP port status. Nah, kalau kita menghubungkan switch atau router kan ada warna orange yang ini. Dan juga ada yang warna hijau. Nah, agar kalau yang warna oranye itu menjadi hijau, itu kita ada tahapannya. Nah, yang pertama itu ada listening. Nah, listening itu cara menandakannya ketika STP-nya itu looping atau enggak. Nah, biasanya itu memerlukan 15 detik. Nah, agar bisa mempercepat waktunya, kita bisa klik yang ini. Lalu yang kedua ada learning. Ini juga sama, memerlukan waktu 15 detik. Terus untuk tahapan terakhir itu kita sebut dengan forwarding. Ada FWD dan juga LSN. Nah, FWD itu artinya forwarding, kalau LSN itu artinya listening. Nah, untuk lebih paham kita langsung praktik saja. Nah, misalnya ini itu kita hapus dulu kabel penghubung antara PC 1 dan juga switch 1. Lalu kita coba hubungkan lagi. Nah, ini kan masih orange. Kita coba lihat. Do show span. Nah, ini berarti terhubung melalui 0/3. Nah, di sini pada 0/3 itu forwarding. Berarti ini sudah langsung hijau ya, teman-teman. Nah, kalau listening itu tandanya masih orange. Kalau forwarding itu tandanya udah hijau atau link-linknya itu udah hijau. Cukup sekian materi kali ini. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.